Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dewa Fatia Rusabila, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 8. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menguntaskan ujian satuan pendidikan praktik dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan argumentasi dan juga pendapat atau saran saya atas teks editorial yang telah saya susun dan saya unggah dan saya muat dalam website e-learning ujian satuan pendidikan praktik yang telah disediakan oleh SMA Negeri 2 Ponorogo tahun 2021. Jadi untuk teks editorial yang telah saya susun itu berjudul 1 tahun dan apa, yang mana untuk teks editorialnya saya mengambil dari tema kedua yang disediakan dalam soal ujian praktik bahasa Indonesia, yang mana untuk temanya adalah menanggapi terhadap 1 tahun berjalannya penanganan pandemi di Indonesia. Yang mana untuk ini saya beranggapan bahwa selama 1 tahun ini masyarakat Indonesia itu hanya dapat merongrong dan mencari-cari kesalahan dari langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwa selama setahun ini pemerintah dan pihak-pihak terkait itu telah melakukan banyak sekali upaya yang tentunya menimbulkan banyak sekali pro dan kontra terkait penanganan COVID-19 ini. Mulai dari pemberlakuan PSBB, lockdown, 3M, 5M, dan lain sebagainya, yang mana di puncaknya pemerintah bahkan telah berani untuk melakukan vaksinasi massal di Indonesia, yang mana untuk vaksinasi ini mengambil dari vaksin asal produsen negeri tirai bambu dari vaksin Sinovac. Ya, telah kita ketahui bersama bahwa untuk vaksin Sinovac ini merupakan salah satu jenis vaksin atau tipe vaksin yang mana untuk tingkat efektivitasnya itu menurut dari data WHO merupakan bukan vaksin yang merupakan memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi. Namun pemerintah mengambil langkah vaksin Sinovac ini juga bukan tanpa pertimbangan. Demikian pemerintah mengambil vaksin ini karena telah kita ketahui bersama bahwa vaksin Sinovac itu merupakan vaksin yang mana untuk masa inkubasi atau masa penyimpanan atau teknik penyimpanannya itu yang paling mudah dibandingkan vaksin-vaksin yang lainnya. Hingga vaksin Sinovac ini dapat kami simpan di pendingin konvensional, di kulkas konvensional, tidak seperti vaksin-vaksin tipe vaksin atau merek vaksin yang lain seperti Pfizer dan Moderna, yang mana untuk metode penyimpanannya itu cukup ekstrim dan rumit hingga memerlukan suhu yang sangat-sangat dingin, sehingga untuk di negara kita yang mana infrastrukturnya itu masih belum terlalu baik ya untuk saat ini, itu masih belum bisa merata. Jadi pemerintah itu mengambil langkah vaksin ini karena agar vaksinasi ini dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tak peduli mereka di wilayah yang tertinggal atau bagaimana. Jadi untuk itu, ya jadi demikian. Jadi di sini saya menyuarakan agar masyarakat khususnya itu dapat mendukung dan juga menelaah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu agar masyarakat itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan hanya termakan dari kabar-kabar burung yang hanya terdengar di permukaan dan hanya memojokkan satu pihak saja. Jadi kita itu harus selalu objektif dalam menanggapi segala sesuatu sebagai masyarakat. Jadi ya mungkin demikian dari saya. Perlu digarisbawahi bahwa pendapat saya di sini itu merupakan pendapat pribadi, yang mana secara pribadi saya katakan bahwa pendapat saya ini masih belum bisa diterima oleh orang banyak, karena pendapat ini murni pendapat pribadi saya dengan data-data yang juga belum cukup akurat dan tepat. Demikian karena saya bukan merupakan pakar untuk membahas kasus ini, ya karena soalnya saja ya suruh membahas kasus ini ya. Jadi demikian. Mohon maaf karena bahasa saya yang terlalu berbelit-belit, karena memang saya tidak menyiapkan skrip dan lain sebagainya untuk persiapan video ini. Jadi mungkin demikian dari saya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.